Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berziarah ke makam Syekh Muhammad Yusuf. Syekh Muhammad Yusuf dikenal juga dengan nama Syekh Muhammad Yusuf Al-Khalidi. Penyematan nama Al-Khalidi di akhir namanya menunjukkan bahwa Syekh Yusuf merupakan seorang pengamal dan guru tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ada juga menyebut namanya dengan nama Syekh Muhammad Yusuf Al-Minangkabawi. Sebutan Al-Minangkabawi menjelaskan bahwa ia berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Penyebatan nama daerah ini lazim kita jumpai di beberapa nama ulama Indonesia, terutama yang berkiprah di Timur Tengah, khususnya Mekah yang saat itu berpusat sebagai pusat keilmuan di dunia. Syekh Yusuf ini digelar juga dengan panggilan Toangku atau Tuangku. Tuangku sendiri merupakan gelar yang populer di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Tuangku diposisikan sebagai seorang pemimpin agama atau tokoh agama terkemuka di Sumatera Barat. Gelar ini menjelaskan bahwa posisi Syekh Muhammad Yusuf sebagai seorang yang penting dalam bidang keagamaan di Sumatera Barat. Syekh Yusuf berasal dari Tanjung Alam, Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Diduga beliau lahir sekitar tahun 1798 Masehi atau 1213 Hijriah. Tidak banyak catatan atau informasi yang memadai tentang kehidupan Syekh Yusuf tersebut. Syekh Yusuf diduga saat belajar di Mekah, ia menerima tarekat kepada Syekh Sulaiman Juhdi, seorang mursyid terkemuka tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang berkedudukan di Jabal Abi Qubais. Syekh Sulaiman Juhdi menjadi tokoh penting dan berpengaruh dalam kaitan silsilah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Nusantara, karena hampir semua ulama-ulama Nusantara yang belajar di Mekah selalu terhubung dengan Syekh Sulaiman Juhdi. Setelah selesai belajar di Mekah, Syekh Yusuf kembali ke Indonesia, tetapi sebelumnya ia terlebih dahulu singgah ke Malaysia dan mengabdikan diri sebagai guru agama di Negeri Sembilan Malaysia. Di Negeri Sembilan ini, Syekh Yusuf pernah bertemu dengan Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan yang saat itu sedang berada di Malaysia. Pertemuan ini membentuk hubungan antara guru dengan murid. Syekh Abdul Wahab Rokan tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya di Negeri Sembilan sambil belajar kepada Syekh Yusuf tentang banyak hal. Hingga pada akhirnya Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan meminta izin kepada Syekh Yusuf untuk melanjutkan pendidikannya ke tanah Mekah. Syekh Yusuf memberikan izin dan mendoakan kesuksesan Tuan Guru untuk sampai ke tanah suci Mekah. Tidak selang berapa lama setelah Syekh Yusuf berada di Malaysia, beliau pun diundang untuk diminta menjadi mufti di Kerajaan Langkat, tepatnya pada masa Kesultanan Musa dan Sultan Abdul Aziz. Syekh Yusuf dikenal sebagai seorang ulama terkemuka saat itu dan juga sekaligus sebagai pemimpin tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah pertama di Langkat. Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah pertama ini dikembangkan di areal Masjid Ajiji. Syekh Yusuf saat itu dibantu oleh menantunya Syekh Thayyib untuk mengembangkan tarekat di Langkat. Namun sayang karena tidak ada yang melanjutkan tarekat tersebut. Setelah wafatnya Syekh Yusuf dan Syekh Thayyib, akhirnya tarekat tersebut tidak berkembang lagi. Pada saat Tuan Guru Abdul Wahab Rokan ke Langkat, Syekh Yusuf kembali bertemu dengan muridnya tersebut. Keduanya saling menghormati dan saling mendukung dan mendoakan untuk kemajuan masing-masing, terutama kaitannya dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah.
Tercatat juga bahwa Syekh Yusuf juga terlibat dalam proses awal penentuan kampung tarekat Besilam. Ia juga sempat menjadi imam pertama kali saat kampung Besilam itu akan dibuka. Nama Syekh Yusuf terus diabadikan hingga sekarang. Bahkan nama beliau dijadikan sebagai nama salah satu jalan di dekat Masjid Azizi dengan nama jalan Syekh Muhammad Yusuf. Beliau wafat pada usia 107 tahun pada tahun 1905 Masehi atau 1323 Hijriah. Syekh Yusuf dimakamkan di areal Masjid Azizi dengan bangunan tersendiri untuk menghormati segala perjuangan dan perjuangannya. Sekian dulu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.